Pengajar hukum pemilu tegaskan gerakan salam 4 jari tak melanggar aturan. Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Salam 4 jari merupakan simbol perlawanan untuk politik dinasti dan oligarki politik. Ya, tetapi memang ini harus kerja keras, harus habis-habisan, harus mati-matian dan harus menang. Karena kalau kalah, kalau tidak menang ya sulit untuk bisa mengimplementasikan ya politik anti dinasti politik maupun politik oligarki politik. Sebenarnya ini kan pesan bahwa kita mau perubahan dan apa yang sekarang terjadi itu 02 kelihatannya diasosiasikan dengan keberlanjutan, sementara publik menginginkan perubahan. Jadi itu secara implisit, kalau kami menginterpretasikan secara implisit menginginkan ada perubahan. Nah, kami tegas mengatakan bahwa ini adalah gerakan perubahan. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang ikut dalam rombongan perubahan. Mungkin bergeraknya pelan-pelan tuh, dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu mau yang kemana, habis itu nanti pelan-pelan ikut rombongan perubahan. Ada gerakan katanya 1+3 gitu, koalisi 1+3. Tanggapannya gimana? 1+3 itu 4. 4 jari. Warga tambah bingung nanti ya. Jadi bingung 4 jari. Jadi duanya? Duanya ya Pak ya berarti ya? Ya itu saya kembalikan lagi ke warga. Ya kalau ada gabungan antara 1 dan 3 ya monggo. Kan warga juga bisa lihat kemarin debat juga saya 2 lawan 1. Ada 4 jari? Gabungan 01 sama 03. Oh gitu. 4 jari. Itu kalau tambah 2 jadi 6 jari ya? Belum lah, kita tunggu dulu. Kan pemilunya masih 14 Februari, gitu kan? 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara. Kita nggak tergesa-gesa. Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat, itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka saya orang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimau oleh rakyat. 4 jari dalam konteks demokrasi tentu boleh-boleh saja siapapun menyampaikan sikap dan pendapatnya demikian. Ya, ini adalah negara demokrasi. Tapi kalau saya lihat di akar rumput, di grassroots, ya, yang dipahami masyarakat bahwa pemilu itu adalah bagaimana menyampaikan gagasan, visi dan misi serta kelebihan program masing-masing. Pada akhirnya kan semua kembali ke masyarakat yang akan memberikan penilaian. Ya. Kalau kami ya paslon 2 Prabowo Gibran memilih untuk fokus ya memenangkan hati rakyat, menunjukkan pada rakyat bahwa kami adalah paslon yang bisa mengayomi mereka semua. Ada gerakan-gerakan otomatis spontanitas dari masyarakat akibat kejenuhan, ketidakpuasan, dan ini akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mulai kita berpihak seperti itu. Kita lihat di take down Videotron yang kemarin, apa hasilnya? Bukan mereka nyerah, langsung muncul di Jogja, di Sulawesi, di Medan, di mana-mana menjamur. Bahkan sudah ada saya lihat Videotron yang di mobil. Kemudian ada food truck. Ini kan tidak bisa kita cegah, dan ini tidak ada himbauan. Ini spontanitas murni dari gerakan masyarakat, gerakan rakyat. Nah, ini kembali lagi adalah kekuatan rakyat. Kekuatan perubahan adalah kekuatan rakyat, dan tidak bisa kita cegah. Sepertinya akan ada 2 putaran. Ketika ada 2 putaran, pasti harus menjalin komunikasi politik dengan semua pihak pastinya. Nah, bahwa antara pendukung paslon 01 dan 03 itu seolah-olah pada saat ini secara alami, ya kita bicara soal alami karena belum ada pembicaraan yang formal, belum ada pembicaraan yang serius antara para tokoh-tokoh, terutama antara Pak Ganjar dan lain-lainnya ya. Ini pasti Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai tokoh-tokoh utamanya. Kita TPN hanya memfasilitasi gitu ya. Nah, tapi secara alami pendukung 2 paslon ini punya titik-titik kesamaan. Cara ini membingungkan kalau dalam pandangan saya, tetapi memang secara makna dan
apa yang sedang diperjuangkan, kita harus apresiasi bahwa ini ada gerakan yang memang sedang masyarakat upayakan terkait dengan bagaimana upaya mendorong pemilu kita agar menjadi demokratis. Jadi semacam gerakan pengingat, Mas. Penting untuk mengingatkan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah proses yang tidak sedang baik-baik saja, tidak dalam konteks yang fair ataupun berjalan sesuai dengan aturan yang diinginkan secara prinsip-prinsip demokratis. Pengajar Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai gerakan Salam 4 Jari tidak melanggar aturan. Diketahui gerakan Salam 4 Jari yang viral di sosial media mengajak masyarakat memilih paslon nomor urut 1, Anies dan Mohaimin Iskandar, atau paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Atau dengan kata lain, gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk mendegradasi paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Undang-undang pemilu tidak ada yang melarang, selama tidak menghina, menghasut pasangan calon atau kemudian peserta pemilu manapun. Kata Titi kepada Tribunnews.com di Jakarta Pusat pada Selasa 30 Januari 2024. Titi menegaskan selama kampanye menyampaikan fakta-fakta, hal itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berserikat. Pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menjelaskan bahwa kampanye negatif tidak dilarang. Ia juga menilai gerakan Salam 4 Jari merupakan bagian dari bentuk dukungan warga negara yang memang mengarah kepada dukungan terhadap paslon tertentu. Sebelumnya, aktivis yang mempelopori gerakan Salam 4 Jari dari John Muhammad mengungkapkan tujuan dibalik gerakan Salam 4 Jari. Ia menyebut gerakan tersebut mengarahkan kepada para pemilih bimbang agar memilih paslon 01 atau 03 dalam Pilpres 2024. John berharap gerakan itu dapat mengurangi potensi terjadinya Pilpres satu putaran seperti yang diharapkan kubu Prabowo Gibran. Salam 4 Jari adalah gerakan yang ramai di media sosial yang terdiri dari lambang tangan dengan 4 jari teracung. Gerakan itu mengajak masyarakat memilih antara paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, atau kandidat nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.